Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas D. dalam buku Zainal Abidin Said menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Estron, Laswell, dan Kaplan. Sedangkan dari Laswell dan Kaplan sendiri melihat bahwa kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktek. Terdapat pula pengertian kebijakan harga seperti menurut Mukijat, kebijakan harga adalah suatu keputusan-keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu. Dari uraian harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Selanjutnya adalah prosedur penetapan harga. Menurut Kotler dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran, dalam menyusun kebijakan penetapan harga, perusahaan mengikuti beberapa prosedur penetapan harga. Yaitu yang pertama ada pemilih tujuan penetapan harga, di mana perusahaan harus memutuskan di mana ia ingin memposisikan tawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah untuk menetapkan harga. Yang kedua ada penentuan permintaan. Tiap harga yang dikenakan perusahaan akan menghasilkan level permintaan yang berbeda-beda, dan karena itu akan memberi pengaruh yang berbeda pula terhadap tujuan pemasarannya. Lalu yang selanjutnya ada metode penetapan harga, di mana dengan adanya tiga kurva permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga pesaing, perusahaan kini harus memilih suatu harga. Ada 6 metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga markup. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Yang keempat, penetapan harga nilai. Yang kelima, penetapan harga sesuai harga berlaku. Dan yang keenam, penetapan harga tender tertutup. Berikutnya ada tujuan kebijakan harga. Pada umumnya, perusahaan dalam mengadakan kebijakan harga mempunyai beberapa tujuan. Tujuan kebijakan harga tersebut dikemukakan sebagai berikut. Menurut Lamarto dalam bukunya berjudul Strategi Pemasaran. Pertama, berorientasi kepada pasar. Itu ada dua, mencapai target laba investasi atau laba penjualan bersih dan memaksimalkan laba. Kemudian ada berorientasi pada penjualan, yaitu meningkatkan volume penjualan, serta mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada status quo. Ada dua juga, menstabilkan harga dan juga menang kalau persaingan. Dari pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya kebijakan harga, maka tujuan yang dicapai adalah 1. Mencapai target laba atau laba tertentu, 2. Memaksimalkan laba, 3. Meningkatkan penjualan, 4. Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, dan 5. Menstabilkan harga. Akan menjelaskan tentang macam-macam kebijakan harga. Yang pertama yaitu potongan dan kelonggaran. Potongan dan kelonggaran adalah hasil pengurangan dari harga dasar atau harga tercatat atau harga terdaftar. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga geografis, yaitu seorang penjual harus mempertimbangkan pula biaya angkutan dari pabrik sampai ke pembeli. Yang ketiga yaitu strategi harga tunggal dan strategi harga variabel, yaitu kita harus terlebih dahulu mengkaji dengan cermat dua pilihan. Yang pertama yaitu strategi tunggal atau strategi harga variabel. Yang terakhir yaitu penetapan harga unit atau unit pricing, yaitu adalah strategi pelaporan informasi tentang harga eceran yang sampai sekarang tetap digunakan secara luas oleh rangkaian pasar raya atau supermarket. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis potongan harga. Potongan kuantitas atau quality discount adalah pengurangan dari harga tercatat yang ditawarkan oleh seorang penjual untuk menarik seorang pelanggan membeli dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Potongan berdasarkan pada jumlah pembelian dalam rupiah atau dalam unit. Potongan kuantitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yakni potongan kuantitas atau quality discount. Yang kedua, potongan dagang atau trade discount. Yang ketiga, potongan atau rapid kontan atau cash discount. Yang keempat, potongan musiman, seasonal discount. Yang kelima, pencatatan maju, forward discount. Dan yang terakhir, kelonggaran promosi atau promotional allowance.